rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya. Nah, untuk video kali ini akan menjelaskan suatu tentang gagasan atau ide usaha. Pasti banyak nih ide yang akan terpikirkan, bahkan tidak ada ide sekalipun, atau bahkan ada yang hanya mengembangkan ide yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baru lagi. Kalau gagasan usaha yang ada di dalam pikiran saya, seperti keinginan saya di masa mendatang, dari sekian banyak ide yang terpikirkan oleh saya saat ini, ide mana yang akan saya fokuskan untuk saya lanjutkan ke depannya? Hanya ide yang seperti ini. Nah, dari kelima ide tadi, dengan yang memiliki kekuatan, peluang, seterusnya, mungkin hanya ada 3 ide yang akan saya fokuskan kembali. Yang pertama, ada catering dengan berbagai menu makanan dan dari siap saji hingga healthy food gitu. Untuk peluangnya sendiri, apalagi di masa pandemi di mana semua orang terbatas untuk berkegiatan di keluar rumah. Kemudian, catering ini juga memiliki kekuatan besar untuk tetap bertahan karena semakin tahun orang akan semakin sibuk. Kelemahannya itu ada pada masa sulitnya di mana kita susah menemukan shelf untuk berbagai macam makanan. Jadi ancaman juga bagi pelaku usaha untuk menjalankan ini jika harus membayar masing-masing menu untuk chef yang berbeda. Nah, untuk usaha yang kedua yaitu usaha dessert box manis namun tetap menyehatkan. Untuk tren saat ini memiliki peluang besar nih, semakin populer, sehingga banyak banget peminatnya mulai dari anak-anak hingga dewasa, remaja, semuanya menyukai dessert box. Untuk kekuatannya sendiri, dessert box ini akan bertahan cukup lama karena konsumen banyak yang membutuhkan makanan ringan, terutama yang sehat untuk berbagai acara kecil maupun acara besar, atau sebagai hampers. Banyaknya pesaing dapat menjadi ancaman, pasti akan memunculkan dari beberapa pembisnis-pembisnis lainnya. Kemudian kelemahan yang dimiliki jika hanya menjual dessert box, mungkin konsumen akan cepat bosan, jadi konsumen akan beralih ke tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga nih, saya fokuskan kepada toko kue di daerah kota dengan berbagai macam jenis kue, menawarkan mulai dari kue jadul agar segala usia bisa dapat menikmatinya. Untuk peluangnya cukup baik karena makin banyaknya produk baru sehingga membuat para konsumen dengan lanjut usia terkadang rindu akan jajanan-jajanan yang dahulu kala ada tapi sekarang sudah tergeser dengan tren-tren snack-snack kue-kue yang baru. Kekuatan bahwa penikmatnya bisa dapat berbagai kalangan, karena jika tidak menemukan pembuat kue atau petiser yang tepat akan dapat menjadi kelemahan. Tidak semua orang dapat membuat kue atau masakan tradisional dengan rasa yang tetap sama seperti tempo dulu. Sehingga kita harus mencari chef-chef atau pembuat kue khusus untuk membuat kue tradisional. Jadi ancaman juga kalau misalnya satu chef harus membuat satu menu, tidak bisa mencangkup beberapa menu. Jika saya memberikan nilai pada ide-ide gagasan saya yang tadi segitu banyaknya, kemudian saya rangkum menjadi 5, kemudian saya ranking menjadi 3. Satu untuk fokus yaitu catering rumahan di mana peluang yang ada sangat tinggi, apalagi untuk sekarang ya di masa pandemi itu sangat membutuhkan makanan sehat tanpa harus keluar rumah. Jika bisnis catering ini dijalankan terus-menerus, tidak pada masa pandemi atau tidak masa tertentu, itu tetap bisa. Karena semakin bertambahnya tahun, berkembangnya zaman, banyak orang yang semakin sibuk dengan aktivitas. Saya sebagai pelaku usaha, saya akan mengantarkan menu makanan itu tersebut kepada orang yang sedang sibuk tadi. Nah, itu tadi berbagai macam ide usaha saya yang telah saya fokuskan kembali mulai dari banyak hingga 5 dan hingga akhirnya saya memfokuskan pada satu yaitu catering rumahan. Sekian dari video kali ini pembahasan gagasan ide usaha dari saya dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya akan ada topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih telah menyaksikan video kedua saya tentang gagasan ide usaha dan nantikan video selanjutnya dari saya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.